Kan, Bu. Oke. Sebentar, kemana nih? Tunggu. Lale, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala L2M, Bapak-Bapak reviewer yang berbahagia. Pada hari ini saya akan menyampaikan kemajuan penelitian saya dengan judul pengembangan modul berbasis Android dalam meningkatkan prososial anak usia dini oleh keluarga di Kota Padang. Peneliti yang pertama Dr. Setiawati MSI, yang kedua Dr. Ismaniar MPD, yang ketiga Dr. Asrul Huda Eskom MKOM. Selanjutnya perlu saya sampaikan hal yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini. Yang pertama, berdasarkan pengamatan yang kita lakukan bahwa prososial anak dalam keseharian tergolong rendah, baik di rumah maupun di arena bermain fasilitas umum. Nah, diduga orang tua belum mengembangkan prososial anak dengan baik. Hal ini disebabkan karena rendahnya kemampuan orang tua pengetahuan orang tua tentang prososial anak, dan selanjutnya juga diduga terbatasnya bahan bacaan yang dimiliki oleh orang tua tentang prososial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kondisi awal tentang partisipasi keluarga dalam pengembangan prososial anak usia dini, masalah yang dihadapi oleh keluarga, dan kebutuhan keluarga akan sebuah modul elektronik berupa e-modul berbasis Android dalam pengembangan prososial anak. Yang kedua, menggambarkan validitas, praktikalitas, efektivitas e-modul dalam pengembangan prososial anak oleh keluarga. Yang ketiga, menghasilkan e-modul berbasis Android untuk mengembangkan prososial anak dalam keluarga yang valid, praktis, dan efektif. Urgensi dan manfaat penelitian. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya pendidikan dalam keluarga, yaitu pendidikan informal, dalam pengembangan prososial anak. Anak usia dini adalah anak yang memiliki kepekaan. Nah, pada masa ini adalah masa di mana anak menyerap semua aspek yang ada di lingkungannya. Salah seorang ahli mengatakan bahwa apabila masa anak mengalami masalah sosial yang kurang menyenangkan, ini bagi anak akan berkesan untuk selamanya. Dan sebaliknya, apabila lingkungan sosial anak memberikan kebahagiaan pada anak, anak akan mengalami bahagia untuk selamanya. Nah, selanjutnya, manfaat penelitian ini adalah merupakan input bagi praktisi pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan informal dan non-formal, dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan keluarga, khususnya dalam pengembangan prososial anak usia dini. Nah, selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini adalah jenisnya penelitian pengembangan yang menggunakan langkah-langkah ini. Nah, ini tahapan penelitiannya. Yang pertama, tahap analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk melihat apakah orang tua, keluarga, merasa membutuhkan pengembangan e-modul ini. Setelah dilakukan, analisis kebutuhan ini dilakukan dengan cara menilai kemampuan orang tua tentang prososial dan juga melakukan wawancara mendalam. Kemudian tahap desain. Setelah tahapan analisis dilakukan, maka dirancanglah sebuah e-modul sesuai dengan kondisi dan situasi orang tua. Dalam hal ini adalah e-modul berbasis Android.
Karena pada prinsipnya Android itu adalah pegangan orang tua dan selalu dibuka oleh orang tua. Nah, selanjutnya pengembangan ini adalah untuk melihat apakah modul yang dibuat itu valid dan praktis, itu dilakukan penilaian oleh pakar. Nah, maka diberikanlah modul yang telah siap kepada pakar dan praktisi lapangan. Nah, selanjutnya tahap implementasi. Implementasi ini adalah tahap di mana kita melakukan uji coba terbatas kepada keluarga. Dan tahap evaluasi adalah tahap penilaian. Nah, selanjutnya metodenya juga penelitian ini dilakukan di Air Tawar Barat, Kota Padang. Dan populasi sampelnya adalah ibu-ibu yang mempunyai anak usia 3-4 tahun yang berdomisili di Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang, yang di dalam hal ini diambil sebanyak 20 orang untuk uji coba terbatas yang mereka juga memiliki HP Android. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu angket untuk digunakan untuk kebutuhan pengembangan dan juga wawancara mendalam dengan orang tua tentang pentingnya e-modul itu. Teknik analisis data yaitu menggunakan 2 teknik, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Nah, analisis kuantitatif itu dilakukan untuk uji validitas, uji praktikalitas, dan uji efektivitas. Dan kualitatif itu untuk melihat analisis kebutuhan dan juga melihat perubahan-perubahan yang terjadi bagi orang tua setelah mereka membaca e-modul. Nah, kemudian hasil penelitian. Nah, hasil penelitian secara garis besar digambarkan di sini. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa kemampuan orang tua dalam pengembangan prososial anak masih rendah. Selain itu, bahan bacaan yang ada pada orang tua itu sangat terbatas. Selain bahan bacaan terbatas, waktu pun juga terbatas. Hal ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan orang tua. Sementara kemampuan orang tua diukur dengan menggunakan lembaran penilaian. Nah, sehubungan dengan itu, dirancanglah sebuah modul yang sesuai dengan kebutuhan orang tua dan karakteristik orang tua, yaitu modul berbasis Android dalam pengembangan prososial anak. Kemudian setelah modul selesai dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi orang tua, maka dilakukan uji coba validitas modul kepada 4 orang pakar dan 4 orang praktisi lapangan yang bergelimang dalam hal PAUD. Nah, dari praktisi kami mengambil dari bidang kurikulum dan modul, dan bidang yaitu Bapak Profesor Dr. Alwin Menteri, dan dari sosiologi yaitu Bapak Profesor Firman, dan dari PAUD kami ambil dari Bapak Dr. Dadan, dan dari pengembangan elektronik pengembangan e-modul kami ngambil dari teknik informatika dari Fakultas Teknik. Nah, setelah dilakukan pengujian dari pakar dan praktisi validitasnya, ternyata dapat dikategorikan rata-rata valid. Nah, kemudian setelah dilakukan pengujian praktikalitas oleh pakar dan oleh praktisi lapangan, juga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dinyatakan praktis dan gambaran yang jelas sudah dibuat dalam laporan.
ada beberapa saran dan beberapa masukan yang diberikan oleh pakar dan juga para praktisi lapangan. Ini sudah diperbaiki untuk perbaikan modul yang akan diberikan kepada orang tua. Nah, sekarang dilakukan pengujian secara terbatas kepada 20 orang tua untuk melihat efektivitas modul itu sendiri. Nah, ini sedang dilakukan dalam proses, belum didapat hasilnya. Insya Allah dalam waktu dekat akan diperoleh hasilnya. Kemudian kemudian kita melihat hasil dari modul itu. Saya akan kemukakan di sini. Aduh, nggak bisa lagi. Aduh, gimana ini? Nah, saya akan berikan dalam screen bagaimana gambaran modul yang kami buat. Baiklah, saya keluar dulu di sini, Bapak Ibu. Saya keluar di sini dulu. Stop. Nah, saya stop ini dulu. Tuh, gimana caranya stopnya nih? Mana stopnya ini? Matikan Luza. Deza, matikan Luza. Baik, Bu. Oke, baik. Ini saya saya coba masuk ke contohnya ya, contohnya modul itu. Nih gimana cara keluar? Ibu nggak bisa. Nah ini, oh ini, aduh. Saya matikan ini dulu. Gimana cara mematikannya ini? Sudah, Bu, silakan di share screen yang dari Android ya. Ya, coba dulu gimana cara mematikan ini gimana? Bu Reza post aja recordnya, Bu ya. Bisa di. Baiklah, saya akan kemukakan hasil dari rancangan modul yang kami buat. Ini kita loading ya. Ini menu utamanya. Nah, kemudian dalam itu ada petunjuk yang dibuat. Ini petunjuknya. Dan setelah itu ada kata pengantar. Kata pengantar ini adalah mengantarkan modul kepada orang tua. Kemudian menu utama lagi, kita kembali lagi, ada namanya pendahuluan. Nah, pendahuluan ada beberapa lembar juga. Di sini adalah menggambarkan bahwa keluarga adalah pendidik yang pertama dan yang utama, dan mereka bertanggung jawab sepenuhnya baik kepada Allah maupun kepada masyarakat untuk mendidik prososial anak. Nah, kemudian panduan. Dalam modul ini juga ada panduan. Sasaran penggunaan modul, tujuan modul, baik untuk orang tua maupun untuk pelaksananya, dan petunjuk penggunaan modul juga dibuat. Ada beberapa poin. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke menu awal untuk melihat daftar isi dari modul. Nah, ini daftar isinya. Terus lanjutkan, daftar isinya berapa? Nah, sekarang ada menu materi daripada modul itu sendiri. Yang pertama pembelajaran 1. Nah, ini pembelajaran 1, tujuannya sudah ada tujuannya. Kemudian ada lagi indikator keberhasilan modul itu yang harus dibaca untuk langkah-langkah pelaksanaannya. Dan setelah itu materinya tentang pengertian pendidikan keluarga, kemudian
Lanjut, tujuan pendidikan keluarga, fungsi pendidikan keluarga. Di sana juga ada rangkuman, dan selanjutnya ada juga evaluasi. Nah, kemudian pada yang kedua, materi kedua, yaitu tentang juga sama dengan yang pertama, ada tujuan, ada indikator, ada langkah-langkah. Di sini dibahas tentang konsep dasar anak usia dini dengan semua aspeknya. Nah, cuma yang materi yang ketiga, pembelajaran yang ketiga itu tentang pengertian prososial. Pengertian prososial itu apa, langkah-langkahnya seperti apa yang harus dikembangkan oleh orang tua. Ini gambar-gambarnya Bapak Ibu. Nah, kemudian materi yang terakhir, materi yang kedua. Yang materi yang selanjutnya, nah materi yang keempat, itu praktek pengembangan prososial, langkah-langkahnya, materinya apa, kemudian pembiasaan prososial pada anak. Di sana juga pengembangan prososial melalui pembiasaan 4S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun di arena bermain dan dalam keluarga. Nah, itulah isinya dari modul itu. Dia berisi gambar-gambar dan berisi contoh-contoh sehingga menarik untuk dibaca oleh orang tua melalui modul ini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, di dalam aslinya ini ada variasi dengan musik. Nah, kalau di sini nggak bisa ditayangkan, tetapi sebenarnya ada variasi dengan musiknya. Demikian secara ringkas laporan kemajuan dari penelitian yang kami lakukan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman untuk para reviewer dan juga Bapak LP2M. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.